secara psikologis ya. Secara psikologis. Ya anaknya sih trauma ya, masih belum siap lah kalau papanya minta dia nemuin anaknya tiga-tiganya yang masih ketakutan. Anaknya sendiri yang ngomong. Masih nggak mau nerima ya? Iya, masih ketakutan. Bukan Saat bilang nggak ini mau terima gimana. Bu Krisna dengan suami apakah masih satu rumah atau Sudah pisah rumah, saya sudah pulang ke rumah orang tua saya. Oh, Bu Krisna Bawa 3 Iya, anak itu. Ya, dan saya bukannya minggat, bukannya kabur, tapi saya memang izin ke mertua mama. Waktu itu setelah habis digebuk ya, saya izin baik-baik dan mertua mama mengizinkan. Jadi memang sudah diizinkan. Waktu itu diizinkan supaya apa? Untuk keselamatan jiwa aja sih. Memang untuk itu tujuannya saya diizinkan keluar dari rumah. Karena sudah berulang kali KDRT itu. Iya. Dan ternyata ibu mertuanya nggak mampu juga menghentikan. untuk perlakuan kekerasan dalam rumah tangga itu langsung dengan fisik tangan atau pakai benda atau Tangan. tangan murni fisik ya. Iya. Ada hasil visum yang ditunjukkan. Ada hasil visum tapi di Polda ya, saya tidak diberikan. Oh, Tidak diberikan ke saya. Tidak diberikan ke saya. Itu kejadian sudah berapa lama? Ya 12 Mei itu. 12 Mei sampai sekarang tidak diberikan Tidak hasil bukti diberikan visum? kepada saya. Saya pernah minta ke penyidik ya. Tapi jawabnya katanya itu wewenang yang penyidik. Maksudnya tidak diberikan ke saya. Saya pernah nanya. Pelapor? Iya, saya yang lapor. Saya yang korban, saya yang divisum. Itu makanya saya pernah minta, nggak cuma sekali 2 kali. Dia bilang ibu nggak boleh minta katanya, itu memang dipegang penyidik. Jadi kan saya jujur, saya orang awam, nggak seberapa ngerti ya Pak ya kan. Datang ke bapak aja, ke beliau aja, saya juga minta banyak nasihat gitu kan, arahan. Ya itulah yang terjadi, sebab beliau kan lebih mengerti dalam hukumnya, gimana prosedurnya. Jadi kalau saya memang cuma datang ke Polda, saya visum. Terus saya tanya, ini hasil visumnya gimana? Boleh saya lihat atau gimana? Nggak bisa diberikan langsung ke penyidik. Nah, saya minta ke penyidik pun tidak dikasih. Ada 2 peristiwa yang sesungguhnya harus direspon dengan baik. Pertama, ibu ini mengalami kekerasan dalam rumah tangga awal di hadapan anak-anaknya. Lalu kemudian 8 bulan yang lalu ya melakukan upaya hukum, melaporkan itu ke Polda Jatim. Nah, memang disayangkan sampai 8 bulan sampai hari ini belum diserahkan si pelaku, walaupun itu sudah P21 istilah hukumnya, yang seharusnya sudah diserahkan, baik itu terduga pelaku atau tersangka sudah menyatakan itu telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, tetapi tidak dijalankan oleh Polda Jatim sampai hari ini. Nah, tadi saya mempertanyakan itu karena di tanggal 23 itu sudah dinyatakan P21 sebenarnya. Dalam hukum acara, kawan-kawan semua itu sudah otomatis diserahkan semua berkasnya karena dianggap lengkap kan begitu. Lalu si pelaku pun itu sudah harus diserahkan, tetapi sampai hari ini sudah hampir 8 bulan, sekalipun Polda Jatim dalam hal ini Reknata itu sudah menyatakan P21. Nah, itu kan artinya secara hukum ibu ini dirugikan. Nah, tetapi dengan bersamaan dengan kasus itu, ketika ibu ini datang ke Komnas Perlindungan Anak, saya melihatnya bahwa ada tindakan melawan hukum 2. Satu, kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh sekarang masih suaminya, ya, masih suaminya. Lalu kemudian anaknya juga menjadi korban kekerasan dari bapaknya. Oleh karena itulah saya menyarankan kepada Ibu Rizli ini untuk melakukan laporan. Nah, dilakukanlah laporan pada minggu yang lalu, tetapi karena harus menghadirkan anak sebagai korban, yang 3 orang anak itu, karena kasusnya di depan anak-anak juga, di depan anak-anak itu, kekerasan dalam rumah tangga itu dilakukan oleh suaminya. Bahkan yang paling besar, yang umur 13 sempat ditampar dan sebagainya. Maka itu bagi kami adalah merupakan kekerasan dalam rumah tangga. Dan akhirnya atas dasar permintaan dari penyidik Renata,
tadi sudah dihadirkan 3 anaknya dan sudah divisum sebagai bukti petunjuk awal, dan nampaknya dalam 15 hari ini kita harap bahwa kasusnya sudah diserahkan oleh Polda Jatim ke Kejaksaan, Jaksa Penuntut Umum. Itulah nampaknya ini laporannya hari ini, dan ini menurut Undang-Undang 12 tahun 2014 dalam kurun waktu 15 hari kasus ini sudah harus dilimpahkan ke jaksa. Jadi untuk KDRT juga sudah P21. Nah untuk ini harapannya karena ini merupakan kekerasan terhadap anak dan merupakan tindak pidana luar biasa dan lex spesialis dan ancamannya di atas 5 tahun, maka segera mungkin setelah 15 hari nanti tim penyidik itu sudah menyerahkan ke JPU, maka si pelaku bisa ditangkap dan ditahan. Khusus kasus ini. Jadi ada 2 nanti dikenakan pasal berlapis, KDRT dan kekerasan terhadap anak. Begitu kawan, tadi sudah diterima, ini buktinya sudah diterima. Hendaknya nanti ini bisa, saya menawarkan kepada beliau apakah mungkin masih bisa menyatu, tetapi karena sudah begitu tidak bisa lagi diterima keadaan itu, termasuk kekerasan terhadap anaknya sendiri, dan sampai hari ini anaknya juga tidak dipedulikan oleh suaminya. Karena apa? Karena menurut saya ini adalah masih tanggung jawab dari suaminya karena belum ada perceraian. Saya kira itu mungkin nanti bisa ditambahkan Ibu kepada kawan-kawan. Silakan Ibu Krisni nanti bisa menambahkan. Ya, selingkuhan itu berjalan cukup lama ya, dari suami semenjak punya hotel itu. Terus perempuan itu kerja di hotel itu sebagai pegawai awalnya. Ya, terus ya semua orang satu hotel juga udah tahu, melihat mereka berselingkuh, ya kan. Sudah banyak orang melihat lah, dan cewek itu pun, perempuan itu juga memamerkan. Dia bilang saya istri mudanya Pak Irsan, gitu loh. Sampai Pak Irsan pun sudah membelikan dia mobil. Padahal cuma selingkuhan, dan Pak Irsan pun sudah mengakui. Nama perempuannya itu Jessica Teresa Jasmine. Ibu ada upaya damai nggak? Soalnya Awal-awal ada Pak, jadi gini, dalam 4 tahun saya digebuk, diselingkuhin ya. Sudah berulang kali saya mengatakan suami saya, kembali dong ke keluarga. Saya berupaya, saya sudah doa puasa juga, baik secara spiritual gitu ya. Saya sudah selalu cuma cari Tuhan. Saya udah bilang ke suami, tolong kembali, kita ada 3 anak, ya kan? Gak mungkin lah kamu bilang gak pernah bahagia sama aku. Ngapain juga aku kasih kamu anak, ya kan? Dari awal aja gak usah pilih aku. Kalau memang gak bahagia ya, itu kan alasan dia kenapa selingkuh, katanya gak pernah bahagia sama saya. Tapi kalau saya tidak setuju, kalau saya nggak bahagia, saya nggak kasih kamu 3 anak. Jadi gugatan cerai untuk itu. Ada buktinya. Saya dipanggil pengadilan tanggal 1 Februari 2021. Saya digugat cerai. Ada itu ya? Ada. Asli itu. Jadi saya digugat cerai. Jadi dia ngomong ke keluarga katanya, dia udah nggak bahagia. Dia minta saya cerai terus berulang kali. Bukan saya minta cerai loh. Sekarang ini saya gugat nih karena mencari keadilan, mencari perlindungan, pertolongan kepada hukum. Negara kita ini kan berlandaskan hukum kan. Kalau nggak ada hukum ya orang berbuat semena-mena aja dong. Atas perbuatan hukum yang Iya, tadi ya. ngerti kan? Ya. Jadi yang saya lapor ini bukan gugatan cerai Pak. Saya minta perlindungan, pertolongan dari hukum negara. Saya sudah digebuk berulang kali dan suami saya merasa dia tidak salah. Kenapa? Saya wanita yang pantas digebuk, saya pantas diselingkuhin, saya pantas dihajar, dia ngomong gitu. Dan dia berulang kali bilang, gua habisin lo ya, gue bunuh ya. Itu udah keluar dari mulut dia, nggak sekali. Jadi saya tuh udah kayak takut ya, trauma. Dan anak saya mendengar, anak saya dengar dia, makanya saya anak 13 tahun loh Pak, nggak bisa tidur, kesulitan tidur tiap malam. Saya sudah bawa dia ke psikolog juga di Jakarta, sudah terapi trauma healing, dan itu bahkan biaya lumayan 3 anak murah. ya? 3 anak. 3 yang anak. pertama usia berapa? 13, yang kedua 9, yang ketiga 7 tahun. 37 tahun. Iya. Yang terjadi kekerasan di 13 tadi. Yang kena Bisa- pukul iya. fisiknya di 13, sebab badan dia sudah lebih besar dari saya, jadi dia tuh Membela. menolong saya. Laki perempuan? Laki. Laki ya. Dia menolong saya Pak. Ketika saya diserang suami, diterkam, dia papanya bilang, Iya. lepasin mama kan. Lah papanya langsung nggak seneng, langsung ya hajar anaknya. Berantem, adu fisik. Ya, terus anaknya langsung dipiting, diginiin. Iya. Ya kan, udah kena pipi sekali langsung dipiting. Lah saya ngeliat anak saya mau nolong kan. Iya. Begitu saya mau nolong anak saya, langsung lah dia palang tangan langsung pung, Itu kena. terjadi di rumah. Iya, di rumah Pak.